Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang berbahagia, teman-teman peserta debat pada malam hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi limpahan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di forum debat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Topik yang akan kita bicarakan mengenai perpindahan ibu kota negara. Saya, Akila Zafira Waida, selaku moderator akan bertugas mengatur jalannya acara debat pada kali ini. Peserta debat terbagi menjadi dua tim, yaitu tim afirmasi atau tim pro dan tim oposisi atau kontra. Sebelum debat ini dimulai, saya akan membicarakan tata tertibnya terlebih dahulu. Mohon disimak secara saksama. Tata tertib debat. 1. Setiap anggota wajib menyalakan kamera. 2. Ketua kelompok harus memperkenalkan setiap anggotanya. 3. Waktu debat dibatasi setiap kelompok minimal 30 menit dan maksimal 45 menit. 4. Bagi individu yang ingin berbicara atau mengajukan interupsi, baik pro maupun kontra, harap menggunakan fitur raise hand pada Zoom yang tersedia. 5. Setiap individu yang berbicara diberikan waktu 5 menit. Jika melebihi waktu, maka otomatis mikrofon akan dibisukan oleh moderator. 6. Interupsi dari setiap kelompok dilakukan jika mendapat persetujuan dari moderator. 7. Menggunakan pakaian SOP kampus sekolah vokasi bagi setiap individu yang mengikuti debat. Selanjutnya, kepada setiap ketua kelompok untuk memperkenalkan diri beserta anggotanya masing-masing. Waktu perkenalan untuk setiap tim adalah 2 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih untuk Pak Akila. Perkenalkan semua, nama saya Dinda Putri Aisyah. Di sini saya adalah ketua dari tim Pro. Di sini saya tidak sendiri, karena di sini ada Tiana, ada Sabrina, Kalila, dan juga Istiana. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalan dilanjut oleh tim oposisi. Silakan kepada tim oposisi, waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Oke, perkenalkan, saya Saryendi. Saya merupakan ketua dari kelompok oposisi. Kemudian ada anggota selanjutnya, Nadia Sakina, Nadia Atsilah, dan Utari Ramadhani. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kedua tim yang telah memperkenalkan diri dan anggotanya masing-masing. Debat dengan mosi perpindahan ibu kota negara telah dimulai. Saya persilakan untuk tim afirmasi menyampaikan argumen selama 5 menit setiap individu. Kepada pembicara 1, waktu dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih untuk Akila. Jadi, alasan utama Pak Jokowi mengapa ibu kota dipindahkan, karena Jakarta sudah terlalu banyak menanggung beban sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, dan juga pusat perdagangan, sehingga membuat Jakarta jauh dari kondisi ideal, baik dari segi kualitas lingkungan sampai dengan kemacetan. Pertimbangan pemindahan ibu kota di Kalimantan Timur, pertama, dengan alasan luas wilayah Kalimantan Timur yang masih cukup luas, serta lahan yang ada kebanyakan adalah milik pemerintah, sehingga dari pemerintah tidak perlu menyisihkan anggaran untuk ganti rugi lahan milik swasta. Dengan adanya pembangunan pusat pemerintahan di Kalimantan Timur, nanti juga akan diharapkan akan menambah produk domestik bruto berupa 0,1 dari Kalimantan Timur yang sumber daya potensial yang belum bermanfaat, serta akan mengurangi kesenjangan sosial dari aspek ekonomi yang terjadi pada individu maupun kelompok, yaitu dengan melihat adanya kenaikan harga modal sebesar 0,23% dan terjadi kenaikan harga modal sebesar 1,37%, serta akan mendorong adanya investasi khususnya di sektor jasa. Calon ibu kota baru yang berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Kartanegara, merupakan salah satu wilayah penyumbang devisa negara terbesar bagi penambahan dana APBN. Oke, alasan selanjutnya kenapa jika pindah ke Kalimantan Timur, karena penduduk di Jawa terlalu padat. Pertama, survei penduduk antar sensus mengatakan pada 2015 sebesar 56,56% penduduk Indonesia telah terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara di pulau lainnya
Persentasi penduduk Indonesia kurang dari 10%, kecuali Pulau Sumatera, yakni 22,1%, persentasi penduduk Indonesia yakni 6,1% atau sekitar 16,23 juta jiwa. Di Sulawesi, presentasi penduduk Indonesia sebesar 7,4%. Oke, alasan selanjutnya yaitu konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, Pulau Jawa mengalami konversi lahan sebesar di antara gugus pulau lainnya Indonesia. Tren tersebut diperkirakan akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depannya. Konsumsi lahan terbangun di Pulau Jawa yang mendominasi, bahkan mencapai 5 kali lipat di Kalimantan. Diprediksi, lahan terbangun di Jawa pada tahun 2030 sebesar 42,79% di Kalimantan. Keterbangunan lahannya sebesar 9,29% pada 2020. Dan proporsi lahir terbangun di Kalimantan diprediksi meningkat pada tahun 2030 menjadi 11,8%. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi. Selain itu juga menjadi alasan pemindahan ibu kota adalah pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi. Dengan konsentrasi penduduk sebesar di Jakarta dan di Jabodetabek. Pada tahun 2013, Jakarta menempati peringkat ke-10 dan tahun 2017 masuk ke peringkat 19. Oke, yang terakhir adalah ancaman bahaya banjir, gempa bumi dan tanah turun di Jakarta. Meningkatnya beban di Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Hal itu juga seperti rawan banjir, tanah turun, dan juga muka air laut yang naik. Kualitas air sungai tercemar berat. Sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan. Padahal ideal yaitu kotanya itu adalah 50 tahunan. Wilayah Jakarta terancam oleh aktivitas gunung api yaitu Gunung Krakatau dan juga Gunung Gede, dan potensi gunung-gunung tsunami juga. Oke, terima kasih mungkin dari saya. Boleh balik ke moderator. Terima kasih. Argumen selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara 2. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai pembicara 2 akan menyampaikan argumentasi saya terkait pemindahan ibu kota negara. Rencana pemindahan ibu kota negara ini dijadikan sebagai sebuah pemikiran yang visioner dan menjangkau ke depan untuk berselancar dengan era global yang kompetitif dan menuju negara maju. Jadi rencana pemindahan ibu kota negara ini banyak sekali pertimbangan. Salah satunya adalah Jakarta yang saat ini sebagai ibu kota negara. Yang sebelumnya pembicara 1 sudah jelaskan terkait Jakarta ini memiliki beban sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan publik serta bisnis. Nah, pertanyaannya saat ini adalah, mampukah Jakarta memikul beban-beban tersebut dalam jangka waktu yang lebih lama lagi? Nah, menurut Presiden, beberapa negara juga sudah melakukan pemindahan ibu kota negaranya, seperti Korea Selatan, kemudian ada Brazil, dan negara-negara tersebut melakukan pemindahan ibu kota negara dengan pertimbangan mengantisipasi perkembangan zaman. Dan kita sebagai manusia yang hidup di zaman saat ini yang mengalami perkembangan zaman dari waktu ke waktu, harus berpikir ke depan, harus menetapkan rencana ke depan, tidak seharusnya stuck di satu permasalahan atau menaruh seluruh pusat perhatian itu di permasalahan-permasalahan yang juga belum usai, seperti itu. Kemudian di Jakarta ini juga terletak di Pulau Jawa, di mana Pulau Jawa ini terdapat beban demografi, yaitu kerusakan lingkungan yang berujung pada krisis air bersih, kemudian banjir, dan kemacetan yang menimbulkan stres. Dan kita semua pasti menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sebelum itu terjadi harus ada rencana ke depannya agar kita bisa mencegah hal-hal tersebut agar tidak terjadi di waktu-waktu dekat, seperti itu. Mungkin itu argumen dari saya. Cukup, terima kasih. Terima kasih. Argumen selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara 3. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan argumen saya.
Seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa Jakarta dan Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Jika ibu kota negara tidak dikelola dengan baik, maka akan menghadirkan sejumlah permasalahan seperti demografi, lingkungan, ekonomi, dan pembangunan. Nah, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan ini adalah langkah yang tepat untuk memacu keadilan dan pemerataan di luar Jawa. Seperti yang kita tahu bahwa denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan di Pulau Jawa, sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa. Apabila dibiarkan hal tersebut berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah. Nah, program pembangunan IKN ini bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. Adapun konsep dari IKN itu sendiri yaitu New Smart City. IKN ini dirancang ramah lingkungan. Secara fisik pembangunan IKN di Kalimantan ini untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien, produktif. Produktif dan efisien yang dirancang sejak awal ini agar warganya apabila berpergian dekat dapat naik sepeda atau jalan kaki, dan itu dapat mengurangi polusi udara. Selain itu, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan rencana pembangunan transportasi cerdas, terintegrasi, dan ramah lingkungan untuk rencana pemindahan IKN. Untuk sektor transportasi darat, Kemenhub akan mengembangkan fasilitas pejalan kaki, sepeda kendaraan listrik berbasis baterai, dan juga autonomous atau bis bertenaga listrik yang digunakan untuk transportasi umum. Nantinya tidak perlu ada pengemudi. Selain itu, ibu kota baru ini juga dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa dengan mengusung konsep modern, smart, dan green city, memakai energi baru terbarukan dan tidak bergantung kepada energi fosil. Seperti yang kita ketahui bahwa proses penciptaan dari energi fosil ini membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga penggunaannya yang berlebih bisa menyebabkan bahan bakar fosil itu sendiri bisa habis. Nah, maka dari itu IKN ini juga memakai energi baru yang terbarukan. Contohnya seperti kita memanfaatkan panas matahari, tenaga air, tenaga udara, dan tenaga angin, dan tenaga lainnya, energi baru terbarukan. Itu saja argumen dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Argumen selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara 4. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, saya menambahkan argumen saya terkait perpindahan ibu kota seperti yang sudah dijabarkan oleh pembicara 1, 2, dan 3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono menuturkan ada banyak pertimbangan kenapa ibu kota harus dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Salah satunya terkait faktor daya dukung. Jadi salah satu daya dukung Jakarta itu sendiri bukan hanya kemacetan atau banjir, tapi memang daya dukung Jakarta itu. Kemudian Basuki Hadimulyono melanjutkan faktor persebaran penduduk juga turut menjadi salah satu pertimbangan utama. Penduduk di Jawa ini kan 57% dari total penduduk Indonesia. Di Sumatera 21%. Jadi untuk persebaran juga menjadi salah satu faktornya. Lalu faktor berikutnya yakni pemerataan pembangunan di Nusantara. Beliau menyatakan perpindahan ibu kota akan membantu pembangunan infrastruktur wilayah lain yang kini tengah menjadi pemerintah. Yang kini tengah diusung oleh pemerintah. Dengan adanya pemindahan ibu kota ini, kita berharap agar semakin mudah untuk melakukan pemerataan di Indonesia. DKI Jakarta juga dianggap sudah terlalu padat. Hal itu dikarenakan sebagian besar populasi masyarakat Indonesia banyak yang bertempat tinggal dan bekerja di Jakarta. Selain itu, seperti yang sudah kita ketahui dan menjadi rahasia umum, jika perekonomian, pembangunan, dan lain sebagainya terfokus di Pulau Jawa atau yang biasa disebut dengan Jawa sentris. Oleh karena itu, dengan adanya perpindahan ibu kota Kalimantan Timur, diharapkan dapat menjadi pemerataan yang menyeluruh di negara Indonesia
dan sekaligus menjadi salah satu bentuk dari pengalaman sila kelima Pancasila terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Seperti kutipan dari beberapa berita di media massa, yaitu untuk menghilangkan atau merubah konsep pembangunan geosentris ini dengan dipindahkannya ibu kota ke Kalimantan Timur dinilai tepat untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Selain itu, alasan lain yang mendukung yaitu kondisi DKI Jakarta yang sangat padat. Hal ini sejalan dengan perkataan Presiden kita Joko Widodo, yaitu DKI Jakarta yang menanggung dua beban sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintahan atau layanan publik serta menjadi pusat bisnis, di mana hal itu mengakibatkan DKI Jakarta semakin padat. Pindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur, pemerintah ingin memfokuskan untuk menjadi pusat pemerintahan saja. Selain itu, pemerintah juga mempunyai visi untuk melakukan pembangunan secara merata dan menghilangkan konsep pembangunan geosentris. Kemudian argumen selanjutnya, karena beban demografi Pulau Jawa telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang berujung pada krisis air bersih, bencana banjir, dan tanah longsor. Selain populasi, pemerintah juga menganggap ketersediaan air bersih menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menentukan lokasi ibu kota baru. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, ada daerah yang Jawa ini mengalami krisis air yang cukup parah. Ada daerah yang termasuk indikator berwarna kuning yang artinya mengalami tekanan ketersediaan air seperti di wilayah Jawa Tengah. Lalu di wilayah Jawa Timur indikatornya berwarna orange yang artinya ada kelangkaan air. Sementara di wilayah Jabodetabek sendiri indikatornya merah atau terjadi kelangkaan mutlak. Hanya sebagian kecil daerah di Jawa yang memiliki indikator hijau atau ketersediaan airnya masih sehat. Baik ini di wilayah Gunung Salak hingga ujung kulon. Lalu dunia usaha bergairah saat ibu kota pindah. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Haryadi Sukamdhani menyebutkan bahwa perpindahan ibu kota dari Jakarta keluar Jawa akan membawa dampak positif, khususnya bagi dunia usaha. Dengan adanya perpindahan pusat pemerintahan, otomatis akan menciptakan satu kota metropolitan baru. Dengan demikian, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia mengingatkan tentunya proses pemindahan ibu kota ini juga tidak mungkin dapat terwujud dalam waktu yang singkat. Jadi harus diingat juga bahwa sifat perpindahan ibu kota ini jangkanya adalah dalam jangka panjang. Sekian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Argumen selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara 5. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi rencana pembangunan ibu kota negara yang direncanakan oleh pemerintah tersebut akan segera dimulai untuk beberapa tahun mendatang. Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, dan pemerintah juga sudah menyepakati bahwa ibu kota negara baru ini disebut dengan nama Nusantara. Selain itu, DPR RI juga secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara pada Selasa tanggal 18 Januari 2002 beberapa hari lalu. Adanya UU IKN ini menjadi sebuah kepastian hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota negara baru. Dan untuk dari pemerintah sendiri memiliki berbagai alasan logis atas tujuan pemerintahan ibu kota. Salah satunya agar adanya kegiatan perekonomian Indonesia dapat menyebar lebih baik dan tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kerugian ekonomi akibat kemacetan mencapai 56 triliun per tahunnya. Berdasarkan survei, pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa mencapai 5,61%, lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau di luar Jawa, yakni rata-rata sebesar 4,7%. Dan alasan lainnya, karena sebagian wilayah besar Pulau Jawa sudah mengalami krisis ketersediaan air bersih, terutama untuk daerah DKI Jakarta atau di daerah Provinsi Jawa Timur. Dan selanjutnya adanya konsumsi lahan terbangun terbesar terdapat di Pulau Jawa dengan tren cenderung menurun dan Pulau Sumatera yang cenderung drastis. Hal ini mengidentifikasikan bahwa adanya
akan terjadinya penurunan daya dukung dan daya tampung lahan terbangun khususnya di Pulau Jawa. Berdasarkan data untuk adanya penurunan daya dukung lingkungan dan kerugian ekonomi ini akan terjadi semakin tinggi untuk kedepannya. Dan alasan lain dengan adanya pemindahan ini karena akan berdampak positif pada dunia usaha dan dunia investasi karena akan memunculkan kota metropolitan baru. Selanjutnya, dikarenakan penduduk di Jawa terlalu padat. Sesuai survei yang telah mengatakan bahwa sebesar 56,56% penduduk di Indonesia atau 150,8 juta jiwa itu terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa. Sementara untuk di pulau lainnya warga Indonesia kurang dari 10%. Dan alasan terakhir untuk mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia di bagian timur. Dengan hal ini, pindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur dinilai tepat untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang telah disebutkan tadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada tim afirmasi yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya saya persilakan tim oposisi untuk menyampaikan argumen selama 5 menit setiap individu. Kepada pembicara 1 dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi, pro dan kontra dari adanya perpindahan ibu kota negara baru untuk proyek IKN. Menurut kami dan menurut saya juga, dari adanya pro dan juga adanya kontra, namun perpindahan ibu kota negara ini memang adalah sebuah ironi. Memang pandangannya pemindahan ibu kota ini adalah sebuah pemikiran yang visioner, yang tadi disampaikan, untuk masa depan, untuk menjangkau ke depan, berselancar dengan era global ke depannya yang akan makin kompetitif dengan adanya globalisasi, dan juga tujuan dari negara kita agar menjadi negara yang maju dan meninggalkan status negara berkembang. Ada beberapa pertimbangan kenapa ibu kota negara ini dipindahkan ke sana. Namun ada beberapa permasalahan yang bisa terjadi jika memang ibu kota negara ini akan dipindahkan. Ataupun proyek ini akan berjalan akan menimbulkan beberapa masalah dan patut untuk dipertanyakan. Pertama adalah terkait dari anggaran atau biaya. Dan ibu kota ini diprediksi menelan biaya yang sangat besar, sebagaimana yang diusulkan oleh Bappenas. Ada 2 skema. Yang pertama, memerlukan biaya sekitar 323 triliun untuk skema dengan bernama right sizing. Dan juga yang kedua ada 466 triliun untuk skema non-right sizing. Ini merupakan biaya yang sangat besar, anggaran yang sangat besar yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk proyek ibu kota negara kita nantinya. Jadi, kalau proyek pemerintah ini sudah bersentuhan dengan yang namanya uang, apalagi uang dari negara kita, memang harus sangat untuk diawasi. Jangan sampai ada penyalahgunaan keuangan ini, jangan sampai uang kita dikorupsi, diambil alih oleh investasi belaka. Harus ada lembaga yang memang patut benar-benar diawasi banget proyek ini. Pemerintah harus menguatkan KPK masuk ke proyek ini, BPK, Badan Pengawas Keuangan, dan semacamnya. Dan juga pemerintah juga harus membuat pengelolaan uang yang sangat baik, karena ini biayanya juga sangat banyak. Sedangkan utang negara kita sekarang sudah sangat banyak sekali. Menurut data dari nationalcontent.co.id pada April September 2021, utang pemerintah sudah mencapai 6.711 triliun. Angka yang sangat besar sekali. Dan khawatirnya jika ada proyek-proyek yang besar seperti ini, pemerintah harus bisa mengambil modal lagi, uangnya dikelola dengan baik.
selain juga dari anggaran yang patut untuk dikhawatirkan, mulai dari utang dan juga terkait penyalahgunaan, ada juga beberapa kontra lainnya. Yang pertama adalah urgensi perpindahan ibu kota ini, padahal sekarang ada beberapa masalah yang sedang terjadi. Seperti masalah pandemi seperti ini yang menyebabkan kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia. Sedangkan pemerintah fokus ke perubahan, terlalu khawatir kalau terlalu fokus nanti kemiskinan ini tidak dilihat gitu oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, perpindahan ibu kota juga bukan prioritas utama untuk saat ini karena ada beberapa permasalahan strategis. Memang permasalahan strategis ini ada lembaga yang mengelolanya, tetapi jangan sampai ya pemerintah tidak peduli permasalahan ini karena khawatir permasalahan ini akan berdampak untuk depannya. Kemudian yang ketiga, proyek ini khawatirnya juga dan ada dugaan juga memang hanya sekedar untuk menjalankan proyek infrastruktur, hanya untuk program pemerintah. Karena IKN ini sudah digemparkan oleh pemerintah dan nanti takutnya hanya untuk sekedar proyek-proyek saja. Nanti malah mangkrak atau kenapa-napa kita nggak tahu. Karena banyak sekali proyek beberapa yang dilakukan oleh pemerintah ada yang mangkrak. Kemudian yang keempat, ada sifat juga dari berhubungan yang ketiga, proyek ini politis, sifatnya politis. Karena negara kita ini diduduki oleh diduduki oleh beberapa partai politik. Untuk saja argumen dari saya dari 5 menit. Terima kasih. Argumen selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara 2. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada Akila selaku moderator. Saya pembicara 2 akan membacakan argumen. Pemindahan ibu kota baru bukanlah sebuah hal yang urgent. Lalu jika UU IKN merupakan fondasi untuk bergerak sampai ibu kota negara benar-benar berpindah dan menjadi langkah pemerataan pembangunan dan ekonomi Indonesia, mengapa landasan pemindahan ibu kota baru adalah untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi? Pemerataan pembangunan dan ekonomi yang berkeadilan tidaklah bisa diukur dari peran ibu kotanya, namun pada kebijakan pemerintah yang pro-rakyat kecil untuk mensejahterakan ekonomi rakyatnya. Hal penting adalah peningkatan jumlah sarana dan prasarana untuk rakyat agar menumbuhkan dan menghidupkan giat ekonomi masyarakat dengan penghasilan rendah bahkan miskin, seperti pemberian kredit bermodal dengan berbasis syariah tanpa bunga jauh lebih efektif untuk masyarakat pedesaan dan UMKM. Alasan kedua, secara sosial budaya, apakah penduduk setempat sudah terinformasi dengan terbuka dan tercerahkan pada akan adanya perubahan secara menyeluruh pada bidang kehidupan mereka? Apakah hal ini sudah dipelajari dengan seksama, mengingat Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 15 suku asli dan pendatang. Demikian pula dengan Kabupaten PPU. Perlu waktu dan proses yang tidak singkat untuk meyakinkan penduduk asli terhadap kebaruan dan transformasi berbagai bidang kehidupannya. Alasan ketiga, dari aspek sarana, prasarana, dan keuangan negara. Saat ini 3 lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kementerian, kedutaan besar, lembaga-lembaga non-kementerian, lembaga pertahanan dan keamanan, semua berpusat di ibu kota Jakarta. Bisa diperhitungkan dan diprediksikan berapa dana diperlukan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana serupa di ibu kota baru. Apalagi ada beberapa kali jumpa pers, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa tahun 2019 defisit APBN mencapai triliunan rupiah. Belum lagi jumlah hutang Indonesia dengan lembaga keuangan asing dan negara lain sudah mencapai tingkat kronis. Melakukan pemindahan ibu kota pada saat ini adalah bukan keputusan yang bijak dari segi ekonomi dan keuangan negara. Lalu yang keempat, alasan seni budaya, pariwisata, dan pendidikan, sejumlah museum, gedung-gedung bersejarah, dan tempat rekreasi, bahkan institut pendidikan, Jakarta adalah surga bagi semua warga masyarakat Indonesia. Bila faktor perpindahan ibu kota disebabkan faktor efektivitas dan efisiensi, maka faktor tersebut dipertanyakan pasca adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Sedangkan dalam konsep hukum disebutkan dalam penjelasan pasal 58 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa
bahwa asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Dan asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Sedangkan saat ini Indonesia tengah mengalami kedaruratan nasional dengan ditetapkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus untuk penanganan pandemi COVID coronavirus, sehingga perlu pengajian kembali apakah pemindahan ibu kota akan tetap efektif dan efisiensi di tengah kondisi pandemi COVID-19, yang mana pengalokasian anggaran difokuskan untuk kesehatan dan pemeliharaan ekonomi Indonesia. Mungkin sekian dari saya balikkan ke moderator. Terima kasih. Argumen selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara 3. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan argumen saya mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Berdasarkan sumber dari Repositori Unair, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dipilih sebagai calon ibu kota negara yang nantinya diberi nama Ibu Kota Nusantara atau IKN. Faktor yang membuat Kalimantan Timur dipilih karena minimnya terjadi bencana dan dianggap strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, serta agar pembangunan menyebar merata tidak hanya di Pulau Jawa saja. Kalimantan Timur memiliki topografi bergelombang dengan tingkat kemiringan landai hingga curam, serta kerentanan terhadap erosi. Lalu, menurut sumber Money Kompas, seperti yang kita tahu, salah satu alasan pemindahan ibu kota baru adalah ketersediaan air bersih. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, pada tahun 2016, Jawa dan Bali mengalami krisis air yang cukup parah. Kondisi paling buruk berada di daerah Jabodetabek dan Jawa Timur. Hanya sebagian kecil di Pulau Jawa yang memiliki ketersediaan airnya yang masih sehat, yakni di wilayah Gunung Salak hingga Ujung Kulon. Tetapi, pemindahan ibu kota baru ini juga memberikan dampak juga untuk Kalimantan Timur, yaitu krisis air bersih. Hal ini dilansir dari artikel Ekuatorial, di mana sebagian besar luasan Pulau Kalimantan menurut kajian daya dukung dan daya tampung ekoregion Kalimantan pada tahun 2016 memiliki peran penyedia air kategori tinggi dan sangat tinggi. Kajian Kementerian Lingkungan dan Kehutanan pada tahun 2018 menyebutkan kelebihan alam di Kalimantan Timur. Sekitar 9,2 juta hektar lahan di Kalimantan Timur masuk dalam klasifikasi penyedia air bersih tinggi. Kawasan jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir juga memiliki luasan tertinggi. Namun, volume air yang berlimpah tersebut tidak bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Kuantitas air juga harus dikonversi dan seberapa banyak air yang mampu didistribusikan ke masyarakat dan berapa yang mampu dibayar oleh masyarakat. Kenyataannya, tak semua ketersediaan air di Kalimantan Timur bisa dijangkau oleh masyarakat. Contohnya, masyarakat Sepaku yang sekitar 15 tahun terakhir ini masih mengalami krisis air bersih. Hal itu tidak terlepas dari kehadiran perkebunan sawit dan distribusi air yang tidak merata. Padahal, tahun 2024 nanti, Sepaku akan menjadi salah satu wilayah ibu kota baru. Dari sisi ketersediaan, ada 3 sumber cadangan air yang bisa digunakan sebagai air baku. Salah satunya adalah air tanah. Data Research Watch mengenai kerentanan air tanah terhadap kekeringan juga menunjukkan adanya potensi ketersediaan air tanah. Kecamatan Sepaku dan Samboja masuk kategori kerentanan rendah. Hal itu berarti masih dimungkinkan adanya pengembangan air tanah. Namun, untuk Kecamatan Muara Jawa yang terletak di pesisir, lebih sulit untuk mendapatkan air tanah karena masuk kategori kerentanan kekeringan yang sedang. Wilayah Kecamatan Muara Jawa termasuk cekungan air tanah utama dengan tingkat resapan sangat tinggi. Adapun Kecamatan Sepaku dan Samboja masuk kategori tingkat resapan tinggi. Air tanah di lokasi IKN mengandung senyawa pirit atau sulfida besi seperti air tanah yang digunakan oleh salah satu warga desa yaitu Pak Inis dari Desa Sukaraja Sepaku. Air sumur Pak Inis yang kedalamannya hanya 5 meter, berwarna merah, sehingga hanya bisa digunakan untuk keperluan mandi, cuci, dan kaki saja. Pak Inis memerlukan waktu hingga 3 hari untuk bisa menggunakan air tanah. Perlakuan kimiawi dengan menambahkan kapur tidak menjamin air tanahnya layak sanitasi dan bisa digunakan oleh warga. Senyawa pirit tersebut menyebabkan air tanah di lokasi IKN bersifat asam. Menurut riset Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pirit merupakan senyawa kimia yang secara alami berada di tanah dengan jumlah tertentu. Selain air tanah yang mengandung pirit, potensi penyimpanan air tanah juga cukup sedikit. Sekian argumen dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih. Argumen selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara 4. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Akila selaku moderator. Meskipun Ibu Kota Negara Indonesia yang baru ini sendiri resmi akan berpindah dari DKI Jakarta ke Nusantara Kalimantan Timur, apalagi juga sudah ditandai dengan disetujuinya rancangan Undang-Undang RUU IKN menjadi undang-undang oleh DPR, ditambah lagi dengan Presiden Joko Widodo yang juga telah menetapkan nama Ibu Kota Negara baru yakni bernama Nusantara. Meski demikian, kami rasa hal tersebut terkait pemindahan IKN masih menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, mulai dari pemilihan lokasi IKN hingga pengesahan undang-undang yang dinilai sangat amat terburu-buru gitu. Nah, ketidaksetujuan kami terhadap hal ini juga melihat yang dipindahkan tidak main-main, yaitu adalah ibu kota negara yang merupakan jantung dan pusat dari suatu negara. Tidak hanya pemerintahan saja yang berpusat di sana, ekonomi dan lain sebagainya juga bertumpu di dalamnya. Nah, dalam hal ini kami rasa banyak sekali resiko besar yang digantungkan di dalamnya. Bukan hanya masalah sistem pemerintahannya saja, namun faktor-faktor penting lainnya juga akan sangat amat berdampak. Contohnya saja seperti ekonomi, yang bukan hanya menunjang satu kawasan atau daerah saja, namun melainkan berdampak pada perekonomian suatu negara. Mantan Menteri PPN atau Bappenas, Bapak Andre Nurchanyogo juga pernah mengungkapkan bahwasanya pemindahan IKN ke Kalimantan Timur itu dirasa tidak tepat, di mana sama-sama kita ketahui bahwasanya dari dulu pemusatan tunggal negara ada di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta selaku ibu kota. Nah, di mana Pulau Jawa ini khususnya DKI Jakarta telah menjadi magnet tunggal untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia sejak zaman dahulu gitu. Nah, adapun kalau saat ini adanya rencana terkait investasi yang akan dikembangkan di sana dan untuk mewujudkan adanya pemerataan secara struktural, jika dilihat secara kondisi saja hal seperti ini tuh tidak akan bisa gitu. Nah, alasan lainnya adalah mengenai kegagalan penyebaran penduduk lewat kebijakan transmigrasi yang dahulu pernah dilakukan. Gitu. Jika dilihat dari hasil transmigrasi tersebut, penyebaran penduduk di luar Jawa hanya berasal di wilayah Sumatera Barat, sedangkan di Kalimantan dan Papua mengalami kegagalan. Gitu. Karena jika kita lihat memang magnet di Pulau Jawa ini sangat luar biasa. Nah, faktanya keluarga yang dikasih lahan transmigrasi di luar Pulau Jawa hanya mampu bertahan selama subsidi sembako terus berjalan. Dan setelah itu, pikiran rasional mereka akan muncul gitu, dan akhirnya mereka akan pergi kembali ke Pulau Jawa. Nah, hal ini dirasa akan sama saja menyebabkan adanya ketimpangan sumber daya manusia, khususnya antara Jawa dan luar Jawa di bagian timur Indonesia. Selain itu, kami rasa tidak etis saja jika ibu kota dipindahkan saat ini di tengah masih tingginya tingkat kemiskinan dan juga keadaan keuangan negara yang tengah sulit di masa pandemi saat ini. Nah, dari alasan tersebutlah kami menyatakan ketidaksetujuan kami terhadap rencana pemindahan ibu kota. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sesi penyampaian argumen telah selesai. Sesi selanjutnya adalah debat argumen. Kepada kedua tim dipersilakan untuk beradu argumen dengan tetap menaati aturan debat yang berlaku pada malam hari ini. Dipersilakan. Baik, kepada Tiana Fitriasari, silakan untuk menyampaikan argumennya. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya sebagai pembicara 2 dari tim pro akan menanggapi argumentasi dari tim kontra. Poin-poin yang saya catat setelah mendengar argumentasi dari tim kontra antara lain biaya yang sangat besar dan banyak hutang. Baik, di sini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan bahwa pembangunan IKN ini tidak akan memberatkan APBN dan pemerintah akan menghindari pembiayaan utang jangka panjang. Sebelumnya sudah disebutkan tadi oleh salah satu anggota tim kontra bahwa akan ada 2 skema, yaitu right sizing dan non-right sizing. Dan di sini right sizing sendiri adalah upaya pemangkasan staf disortir dari kepentingan jabatannya. Jika tidak dibutuhkan, jabatan ini bisa dihilangkan. Nah, bila skema ini diterapkan, diperkirakan butuh biaya sebesar 323 triliun untuk seluruh proses pemindahan. Memang dikatakan dana ini cukup besar,
dan pasti banyak resiko karena memang ini adalah sebuah proyek besar di mana akan berlangsung dengan jangka panjang seperti itu. Kemudian poin yang kedua yang saya tangkap adalah membebankan negara dan terkait permasalahan sekarang. Baik permasalahan-permasalahan sebelumnya yang sudah ada di negara ini yang belum juga usai, yang sudah menjadi beban negara dalam jangka waktu yang sudah lama dan belum juga terselesaikan seperti itu. Kita sebagai manusia yang hidup di zaman saat ini, di mana perkembangan zaman terus terjadi dari waktu ke waktu, kita harus memikirkan rencana jangka panjang. Tidak seharusnya kita stuck di satu permasalahan dan memikirkan permasalahan-permasalahan yang juga belum usai, seperti itu. Kemudian di bidang sosial, tadi disebutkan oleh salah satu anggota tim kontra terkait bidang sosial dari ibu kota negara yang baru ini. Jadi pemilihan ibu kota negara baru ini juga diseleksi. Dari salah satunya adalah dari aspek sosial, yaitu kriteria masyarakat setempat yang juga harus terbuka kepada pendatang. Seperti itu. Sekian argumentasi pendapat saya terkait argumentasi dari tim kontra. Terima kasih. Terima kasih kepada Tiana. Selanjutnya akan ditanggapi oleh tim kontra, yaitu Nadia Sakinah. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya pembicara 2 dari tim kontra akan menyanggah argumen dari pembicara 2 dari tim pro. Lalu bagaimana dengan ditetapkannya keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus yang menetapkan status kedaruratan kesehatan serta diikuti dengan terbitnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus. Sehingga perlu pengkajian kembali apakah pemindahan ibu kota akan tetap efektif dan efisien di tengah kondisi pandemi COVID-19, yang mana pengalokasian anggaran difokuskan untuk kesehatan dan pemulihan ekonomi. Lalu, menurut Jurnal Konstitusi pada 3 September 2020, menyatakan penetapan presiden tentang pemindahan ibu kota Indonesia yang tampak seperti unilateral atau sepihak dan tidak melibatkan lembaga lain seperti parlemen. Hal ini dikarenakan tidak adanya dasar hukum yang jelas mengenai pemindahan suatu ibu kota di Indonesia. Lalu dalam opini masyarakat mengenai pemindahan ibu kota baru dan penelitian sosiologi UNER, masyarakat yang memberikan tanggapan kontra terhadap pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur oleh pemerintah, minoritas besar merespon memberikan tanggapan tidak setuju terkait pemindahan ibu kota. Hal itu dikarenakan minoritas besar responden menganggap bahwa belum ada persiapan yang matang dan maksimal dari pemerintah terkait kebijakan pemindahan ibu kota baru. Bagaimana tanggapan kalian tentang hal tersebut? Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia Sakinah. Selanjutnya akan ditanggapi oleh kelompok pro. Dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Saya akan menanggapi kembali argumen dari tim kontra terkait penanganan pandemi saat ini. Meskipun pembangunan ibu kota negara masuk dalam bagian program pemulihan ekonomi nasional tahun ini, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengesampingkan penanganan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan di tengah ancaman varian Omikron ini. Seperti itu. Jadi di sini dalam perencanaan pemindahan ibu kota negara akan didirikan sebuah badan otoritas yang bertanggung jawab untuk mengelola pembangunan dan pemindahan ibu kota Indonesia. Jadi bukan berarti semua perhatian dari pemerintah ini akan memusatkan perhatiannya untuk pemindahan ibu kota negara karena akan ada badan otoritas yang dibentuk. Jadi di sini di salah satu kutipan yaitu dari Bapak Bambang mengatakan bahwa badan otoritas ini bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden, di mana nanti badan ini mengelola dana investasi pembangunan ibu kota baru, kemudian serta melakukan kerjasama baik dengan BUMN maupun swasta, dan mengelola aset investasi, dan menyewakan aset tersebut kepada instansi pemerintah atau pihak ketiga. Jadi,
nantinya ketika pemindahan ibu kota negara baru ini dijalankan seperti itu, pusat pemerintahan tidak akan memusatkan seluruhnya perhatiannya untuk pemindahan ibu kota negara. Pastinya nanti sebagian pemerintah akan memberikan perhatiannya untuk permasalahan-permasalahan yang sebelumnya belum usai, salah satunya pandemi COVID-19 saat ini, seperti itu. Dan jangan jadikan permasalahan-permasalahan yang belum usai itu menjadi patokan untuk kita tidak memikirkan rencana ke depannya, yaitu salah satunya pemindahan ibu kota negara. Karena dengan pemindahan ibu kota negara memungkinkan permasalahan-permasalahan tersebut bisa usai, seperti produktivitas kerja yang nantinya berkurang, kemudian kegiatan pemerintah yang sebagian akan dipindahkan ke ibu kota negara baru. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tiana. Selanjutnya mungkin akan ditanggapi oleh tim kontra, yaitu Utari Ramadhani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Tadi mungkin sudah dipaparkan oleh tim pro, tapi untuk pertanyaan penting yang saat ini masih jadi pertanyaan besar nih, khususnya bukan hanya dari tim kontra sendiri, namun masyarakat Indonesia, seperti yang Anda katakan semua tadi, mungkin bukan lagi hanya soal masalah pendanaan ataupun lokasi. Mungkin untuk masalah pendanaan sudah jadi masalah publik yang sampai saat ini juga masih jadi pertanyaan besar gitu. Lalu selain itu, siapa yang akan menjamin jikalau nantinya pindahnya ibu kota negara Indonesia, semua kegiatan kenegaraan akan berjalan lebih baik? Itu nyatanya sejauh ini banyak program-program seperti contohnya transmigrasi yang nyatanya tidak berjalan dengan baik, bahkan mengalami kegagalan. Ini berdasarkan fakta loh yang diberikan oleh mantan Menteri PPN atau Bappenas sendiri. Lalu untuk perpindahan masyarakat yang seperti ini saja sudah gagal gitu. Apalagi hal besar seperti ibu kota yang merupakan jantung dari sebuah negara. Lalu adakah yang dapat menjamin hal tersebut? Apalagi tadi dari pihak pro juga menyebutkan beberapa nama gitu. Apakah beberapa nama dan beberapa instansi, apakah mereka juga bisa menjamin hal tersebut? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Utari Ramadhani. Mungkin dari tim pro ada yang ingin menanggapi lagi? Baik, terima kasih. Saya izin menanggapi argumentasi dari tim pro tadi. Baik, kembali lagi ke pembahasan yang sebelumnya sudah saya sebutkan terkait beberapa nama yang saya sebutkan tadi menyebutkan bahwa akan didirikan suatu badan otoritas yang mungkin akan bisa menjamin hal tersebut. Karena pemindahan ibu kota negara baru ini merupakan sebuah proyek yang besar. Jadi tidak mungkin semua pemerintah ini akan bertanggung jawab atas pemindahan ibu kota negara baru tersebut, seperti itu. Jadi nantinya badan otoritas ini akan bertanggung jawab mengelola pembangunan dan pemindahan ibu kota Indonesia tersebut, sekaligus terkait mengelola dana investasi, kemudian pembangunan, kemudian kerjasama baiknya dengan BUMN maupun swasta dan mengelola aset investasi serta menyewakan aset tersebut kepada instansi pemerintah atau pihak ketiga. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Tiana. Selanjutnya dari tim kontra, apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Baik, kepada Yasser Indis dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Oke, di sini mungkin saya ingin menanggapi tanggapan yang memang tadi sempat disampaikan oleh tim pro. Pemindahan ibu kota negara ini. IKN atau proyek IKN ini pasti menghasilkan beberapa permasalahan. Dan permasalahan tersebut muncul karena niatnya ingin memperbaiki suatu masalah yang terjadi. Tujuan dari pemindahan ibu kota ini memang untuk memecahkan masalah yang terjadi sekarang di Jakarta. Jakarta saat ini bisa dibilang sudah banyak sekali bencana alam karena infrastruktur di sananya seperti banjir, kemacetan,
Oleh karena itu, tujuan dari pembendahan ibu kota negara ini adalah untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut. Walaupun begitu, menurut kami dari kelompok kontra, pemindahan IKN ini justru juga bisa menghasilkan permasalahan baru di sana, yang justru mirip juga seperti yang terjadi di Jakarta. Pertama adalah masalah lingkungan. Tujuannya tadi adalah pindah dari Jakarta untuk menanggulangi masalah banjir. Tetapi beberapa kejadian lalu di Kalimantan, banjir sudah mulai terjadi lagi karena adanya pohon-pohon yang ditebang di sana untuk lahan ibu kota negara baru. Oleh karena itu, pemerintah harus sangat-sangat fokus melihat proyek IKN ini untuk melihat celah-celahnya. Jangan sampai ada menimbulkan permasalahan yang lebih yang justru mengakibatkan pemindahan ibu kota ini menimbulkan masalah baru, bukannya memperbaiki masalah yang lama. Bukan hanya masalah lingkungan, masalah sosial juga ada. Masalah sosial itu seperti tumpang tindih kepemilikan dan batas guna tanah. Kemudian tadi sudah disampaikan, hilangnya identitas masyarakat asli, juga bisa kesempatan kerja dan untuk berusaha juga mulai terbatas dengan adanya ibu kota negara baru di Kalimantan, dan kemudian pendidikan antara penduduk lokal dan pendatang akan menimbulkan ketimpangan pendidikan. Jadi juga ada banyak sekali dampak kesenjangan sosial dari adanya proyek IKN ini. Oleh karena itu, kami masyarakat, sebagian besar publik berharap pemindahan IKN ini menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi, jangan sampai malah menimbulkan masalah baru. Karena tujuan dari IKN ini adalah melihat masa depan dari Indonesia. Kita menggunakan pemindahan ibu kota ini ingin masa depan Indonesia kita ini cerah oleh proyek ini. Namun kalau kita tidak melihat masalah yang sekarang, kita terlalu berekspektasi tinggi dan terlalu memeratkan ekspektasi, tidak melihat realita yang sekarang, terlalu melihat dampak jangka panjang dan tidak melihat dampak yang sekarang memang sedang ada, khawatirnya justru akan mengganggu proyek ini. Jadi jangan sampai dampak yang sekarang ini tidak difokuskan oleh pemerintah, karena nanti proyek ke depannya akan terhalang oleh dampak-dampak masalah yang sekarang sedang terjadi. Itu saja dari saya, terima kasih. Selanjutnya dari tim Pro, apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Oke, baik. Singkat menanggapi kembali terkait argumentasi dari tim kontra, yaitu terkait tadi anggota tim kontra tersebut mengatakan bahwa ada ketimpangan. Baik, jadi salah satu dampak positif dari pemindahan IKN ini yaitu pemerataan pembangunan di Nusantara. Kemudian yang permasalahan tersebut selalu dikeluhkan sebelumnya, dan mungkin pemindahan IKN ini akan menjadi cara yang perlahan akan mengatasi permasalahan tersebut sehingga pemerataan pembangunan di Indonesia bisa merata. Dan banyak lagi dampak positif dari pemindahan IKN ini untuk kedepannya. Kemudian mengatakan terkait lingkungan, IKN ini dirancang ramah lingkungan. Secara fisik, pembangunan IKN di Kaltim untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien, dan produktif. Kemudian Kementerian Perhubungan juga telah menyiapkan rencana pembangunan transportasi cerdas, terintegrasi, dan ramah lingkungan untuk rencana pemindahan IKN. Kemudian ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas. Tadi sebelumnya sudah dibahas oleh salah satu anggota Pro juga, tetapi representasi terkait kemajuan bangsa dengan mengusung konsep modern, smart, dan green city memakai energi yang terbarukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih juga untuk kedua tim karena telah memberikan argumennya masing-masing.
Di sini sesi adu argumen telah selesai. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan berdasarkan argumen, sanggahan, dan juga pendapat yang disampaikan dari masing-masing tim. Dengan adanya pemindahan ibu kota baru di Kalimantan, ini akan mengatasi permasalahan mengenai kesenjangan dan pemerataan, sehingga akan mendorong pada kawasan ekonomi, khususnya ekonomi dan industri. Terlepas dari adanya program gagal transmigrasi di Kalimantan dan Papua. Namun di sisi lain, program ini bisa disebut sebagai ajang pemerataan bagi Indonesia. Walaupun pemindahan ibu kota ini memakai dana dari APBN, maksud saya, mohon maaf, walaupun pemindahan ibu kota ini memakai dana bukan dari IPBN saja, namun pemindahan ibu kota ke Kalimantan pada situasi COVID-19 ini bukan salah satu solusi yang tepat. Apalagi dana dari APBN, swasta maupun dana lain-lain sedang digunakan untuk COVID-19. Selain itu, adanya pemindahan ibu kota juga harus berdasarkan persetujuan dari semua masyarakat, bukan dari golongan pemerintah saja. Jika memang harus ada pemindahan ibu kota, maka kesiapan Kalimantan juga harus tercukupi dan tersedia seperti fasilitas air bersih, listrik, dan beberapa fasilitas lain yang akan menunjang sistem pemerintahan yang ada di sana. Baik, berakhir sudah debat kita kali ini, baik tim pro maupun kontra sudah memberikan argumennya dengan sangat baik. Untuk itu, saya Akila Safira Weida selaku moderator akan menutup forum debat ini. Selamat malam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.